Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah ketika iblis bersumpah kepada Tuhan, dia berkata, wahai Tuhan, oleh karena aku telah dianggap dan ditetapkan menjadi makhluk yang sesat, maka aku bersumpah akan menjadikan indah dan nikmat seluruh perbuatan maksiat dan mungkarat bagi umat manusia di muka bumi, dan aku bersumpah akan sesatkan mereka semuanya, kecuali aku tidak sanggup menggoda dan merayu mereka, ialah mereka yang mukhlasin. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan firman-Nya, surat Al-Hijr ayat 39 dan 40. Hadirin jamaah salat Jumat yang sangat saya hormati, saya muliakan, dan semoga selalu dirahmati, diberi nikmat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan ataupun iblis tidak sekali-kali bisa menyentuh, mengganggu, menggoda orang yang mukhlasin. Siapa mereka yang mukhlasin? Mukhlasin berasal dari kata dasar khalasa, artinya murni. Ikhlas, menjadi akhlasa, orang-orang yang ikhlas ibadah kepada Allah dan meningkat jadi mukhlisin, orang yang terus-menerus berusaha ikhlas. Hasilnya adalah mukhlasin. Mukhlasin hasil dari perjuangan beribadah kepada Allah, menolong sesama manusia dengan usaha sungguh-sungguh supaya murni ikhlas, maka jadilah menjadi mukhlasin. Mukhlasin adalah mereka yang sudah Allah tetapkan sebagai manusia yang ikhlas. Itu arti mukhlasin.
Di dalam Al-Quran surat Maryam, Nabi Musa sudah ditetapkan oleh Allah jadi hamba yang mukhlasin. Wadhkur fil kitab Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Ingatlah kisah Musa karena dia orang yang mukhlasin, mukhlas, dan dia nabi dan rasul. Hadirin jamaah salat Jumat yang saya hormati, apa saja amal ibadah bapak saudara, kalau dilandasi dengan semata ikhlas karena Allah, satu, iblis tidak akan lagi menggoda kita. Takut iblis kepada kita, ngeri kita iblis melihat kita dari jauh saja dia sudah ngeri. Yang kedua, orang yang ikhlas, hanya yang ikhlas, yang ibadahnya langsung diterima Allah. Itu pentingnya ikhlas. Yang ketiga, orang yang ikhlas yang pahalanya besar, pahalanya berlipat ganda, berlipat-lipat. Kemudian orang yang ikhlas itu yang nanti di hari kiamat akan dapat naungan, di mana malapetaka kiamat yang begitu dahsyat. Hanya orang yang ikhlas lillahi ta'ala beramal, kemana dia pergi, ke situ naungan datang. Dia tidak akan menderita karena malapetaka kiamat. Yang terakhir, orang yang ikhlas itu hidupnya tidak pernah kecewa, tidak pernah dia sakit hati, karena apa saja yang diperbuatnya, terutama perbuatan amal soleh terhadap sesama manusia, tidak mengharap apa-apa dari orang lain kecuali Allah saja. Tidak kecewa, tidak pernah kecewa dari anak, dari mantu, dari istri, dari suami, dari tetangga, dari famili. Walaupun mereka adalah orang yang sering dibantunya, sering ditolongnya, ketika bantuannya tidak mendapat balasan, dia tidak kecewa, dia tidak sakit hati. Kenapa? Karena dia tidak mengharapkan dari orang lain. Inilah 5 macam hadiah langsung dari Allah kalau kita beribadah ikhlas dan kita sudah ditetapkan oleh Allah menjadi orang yang mukhlasi, jamaknya dari mukhlas. Hadirin, pertanyaan berikutnya, bagaimana ikhlas itu caranya? Ini yang paling penting kita terapkan dalam kehidupan. Yang pertama, ketika bapak saudara beribadah kepada Allah dan menolong orang lain, harapkanlah ridho Allah saja. Saja ini yang penting digarisbawahi. Tidak berharap dari yang lain-lainnya. Harapkan saja dari Allah. Saya tolong dia, hanya mengharap Allah. Maka ini yang membuat kita tidak kecewa. Kalau kita menafkahi keluarga, anak-anak, dan kita berharap bahwa anak itu nanti akan merawat kita di saat kita tua, Bapak akan kecewa nanti ketika tua kalau anak tidak merawat kita. Tapi kalau kita ikhlas hanya berharap kepada Allah saja, Allah akan putus orang yang akan merawat kita. Mungkin dia sendiri anak kita, mungkin mantu, mungkin cucu, mungkin siapa saja. Kalau kita mengharap Allah saja. Yang kedua, ikhlas itu ialah menyembunyikan kebaikan kita. Sembunyikan, jangan ada orang tahu. Bapak yang rajin puasa Senin Kamis tidak perlu tahu orang kalau Bapak sedang puasa. Apalagi dibuat-buat supaya orang tahu, dibikin lemas-lemas, bikin loyo-loyo, sehingga orang bertanya, Bapak kok kelihatannya lemas? Iya, saya sahur semalam. Saya Senin Kamis biasa.
Saya puasa tahu. Jadi orang tahu. Kenapa orang harus tahu? Kalau ada keinginan supaya orang tahu terhadap amalan kita, sumbinglah ikhlas kita, cacatlah ikhlas kita. Walaupun tidak cacatnya banyak, tapi cacat dikit. Sembunyikan. Bahkan ada sahabat kalau bersedekah dia tidak mau kasih langsung kepada tangan orang miskin. Dilihatnya orang miskin di mana berada, di mana lewat-lewatnya orang miskin. Nah, di situ diletakkan uangnya, diintipnya dari jauh, diambil apa belum? Supaya orang miskin tidak tahu siapa yang memberi. Sembunyikan. Kita juga sembunyikan. Ya, kalau kita sedekah sembunyi juga. Kalau kasih 2.000, tapi kalau kasih 100.000, 200.000, kadang-kadang kita perlihatkan. Jangan orang lain tangan kiri saja, jangan sampai tahu apa yang diberikan tangan kanan. Itu namanya sembunyi. Hadirin, ikhlas itu ialah minta ridho Allah saja, menyembunyikan kebaikan. Yang ketiga, mengganti, menukar yang buruk dengan yang baik. Itu ikhlas. Kita dapat perlakuan dari orang lain tidak baik, kita tukar dengan yang baik. Mungkin orang marah-marah dengan kata kasar kepada kita, kita tukar dengan kata lemah lembut. Itu namanya ikhlas. Kalau kasar lagi dibalas kasar, sama saja. Sama saja, apa bedanya kita dengan mereka? Mereka tidak ikhlas, kasar-kasar ngomongnya, bentak-bentak, mata terbelalak. Kita terbelalak juga, berarti kita terpengaruh. Belum ikhlas ya? Ikhlas itu menukar. Kalau kita tetangga kita kirim kepada air banjir karena dia renovasi rumah, kita kirim mereka minuman. Tetangga kirim sampah, kita kirim rambutan. Nah, itu namanya ikhlas. Hadirin, memang berat, tapi ini yang membuat kita hidup tidak kecewa. Pahala besar, setan takut kepada kita. Kemudian ikhlas itu apa? Ikhlas itu ialah mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Itu ikhlas. Sering kita lihat, sering kita mendengar, bahkan sering juga kita ucapkan, dahulukan kepentingan kelompok lain di atas kelompok sendiri, dahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Kadang-kadang hanya sampai lidah, sampai ucapan. Tapi ketika prakteknya kita sudah lama antri, ada orang yang nyelip di depan kita, dia marah. Kita duduk di kendaraan umum, ada orang tua yang pengen duduk tapi tidak mau berdiri. Kita berjalan di jalan raya, ada penyeberang jalan, kita nyerobot aja naik mobil, bawa motor, bukannya ngasih jalan kepada pejalan kaki, tidak mendahulukan mereka. Lewat di gang sempit, begitu mobil kita sudah lewat, ada mobil orang masuk di depan, nggak mau kita mundur, karena kita menganggap saya sudah duluan masuk, engkau harus mundur. Orang ikhlas dan itu, orang ikhlas, biar dia sudah masuk duluan, dia keluar, dia mundur keluar. Didahulukan yang orang, didahulukan orang, didahulukan orang, mendahulukan orang lain di atas diri sendiri, itu namanya praktek ikhlas. Kalau sanggup, dan harus sanggup. Kalau sanggup, Allah kasih papa, kasih saudara pangkat mukhlasin. Bapak diberi pangkat oleh Allah mukhlasin. Ini orang mukhlasin. Ini orang mukhlas. Tapi sembarangan ini sama mereka ini mukhlasin, mukhlas. Mukhlisi itu berusaha. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin lahu. Usahakan beribadah kepada Allah mukhlisin. Usaha ikhlas, hasilnya mukhlasin. Hadirin Bapak Saudara. Yang kelima, ikhlas itu apa? Ikhlas itu melupakan semua kebaikan kita, tidak perlu diingat-ingat lagi. Kalau ada orang ingat-ingat, ada orang sungguh-sungguh di depan kita, alhamdulillah ini berkat bantuan Bapak, jadilah ini masjid kita yang begitu megah. Siapa? Bukan saya.
Kalau kita tidak lupa, maka kita akan timpali bagaimana nggak bagus ya. Siapa di sini kalau bukan saya? Masya Allah. Orang-orang yang pernah kita bantu, mungkin bapak sebagai bapak asuhnya, tetangga kita orang susah, kita sekolahkan dia, sampai selesai sekolahnya, kuliah dia, bekerja dia, jadi orang besar dia hari ini. Kita masih biasa-biasa aja, masuk TV dia. Tapi mereka lupa jasa kita. Jangan datang ke rumah bapak, anak asuh itu, jangan datang. Telepon, nggak ada telepon. Gimana? Begitu dia tampil di televisi, apa kita ngomong sama teman kita di samping, itu anak asuh saya dulu tuh. Tapi memang dasar dia begitulah, ya tidak pandai, balas jasa, tidak ada terima kasihnya. Tapi kalau bapak lupa, bapak lihat, bapak lupa siapa dia, tidak perlu diingat-ingat lagi. Apakah dia itu dibantu, ditolong, dan lain sebagainya? Karena bapak lupa, bapak tidak pernah sebut. Tapi kalau kita tidak lupa, kita sebut. Bukankah Allah katakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha? Jangan kamu hadirkan sampah pertolonganmu kepada orang lain dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti yang menerima. Habis aturan bapak petik panen raya terhadap bantuan bapak kepada mereka yang asuh itu. Panen raya kita petik buahnya, tidak tahu dari mana datanya, tapi karena disebut-sebut, karena kita nggak lupa, akhirnya tanaman kita yang harusnya kita petik buahnya, jangankan tumbuh, ya bertunas pun tidak, karena kita rusak. Hadirin bapak saudara yang saya hormati, inilah pelajaran ikhlas. Ikhlas dalam bahasa kita murni, tidak ada campur sedikit dengan yang lainnya. Sekali lagi, mari kita beramal, mari kita beribadah, mari kita bantu, mari kita tolong saudara kita dengan semata-mata murni mengharap ridho Allah saja. Jangankan surga, kalau Allah sudah ridho, jangankan surga, wajahnya nanti bapak lihat. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Itulah puncak kebahagiaan kenikmatan bapak. Ketika masuk ke surga, bapak sudah merasa nikmat. Ketika bapak masuk surga, langkah kaki masuk surga, bapak katakan apa? Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Oh, segala puji bagi Allah. Allah sudah tepati janjinya. Ternyata benar ada surga. Ya Allah, nikmatnya betul surga ini. Itu baru masuk ke surga, bapak sudah merasa luar biasa dan tidak pernah lidah berhenti ucap alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata setelah masuk ke surga ada yang lebih besar lagi daripada itu. Nikmat surga itu ialah wujuhu yawma idzin nadhirah, wajahmu berseri-seri ila rabbiha nazirah, ketika melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini puncak. Hanya orang ikhlas yang bisa sana. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemampuan mendidik diri kita, melatih diri kita untuk semata-mata murnikan ibadah karena Allah, sehingga Allah akan pilihkan kita menjadi hamba yang mukhlasin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati dzikri hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.